Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi Aid ini, ya, izinkan saya pribadi dan kita semuanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihil a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita kepada Allah selama Ramadan. Kita sesungguhnya orang-orang beriman, ya, memiliki dua perasaan yang berbeda ketika menyambut hari yang fitri ini, hari ketika kita tidak lagi berpuasa ini. Di satu sisi, kita akan merasakan, kesedihan, ya, kepedihan karena berpisah dengan Ramadan. Tidak terungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan ketika kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghiasi hari-hari Ramadan kita dengan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di siangnya, berusaha untuk menjaga kualitas puasa kita, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail di malam harinya, salat tarawih, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak ada sebuah kebahagiaan ketika seorang hamba dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen itu kita rasakan di Ramadan, dan itu akan pergi, meninggalkan kita. Kemudian perasaan yang kedua, tentu kita merasa bahagia, ya. Karena dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil menjalankan ibadah puasa, ya, dan semuanya pertolongan daripada Allah. Tentu kita merasa berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu merupakan lahir daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, semua daripada Allah. Semua taufik, hidayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah bukan di perpisahannya, tapi di momen yang fitri ini yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Apakah kita tetap mampu untuk istiqomah seperti hari-hari Ramadan, atau kita justru akan hanyut, dan itu terjadi di hari pertama di bulan Syawal ini. Dan ia akan menjawab pertanyaan kita sendiri. Ya, karena yang tahu bagaimana diri kita adalah kita sendiri. Oleh karenanya, perpisahan itu sesuatu yang menyakitkan, iya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah ke depannya, ini 11 bulan ke depannya. Ya, oleh karena ucapan tahniah yang disunnahkan untuk kita mengucapkan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di Aid, ya, adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini merupakan ucapan doa. Itu bukan formalitas. Ucapan doa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini porsi yang paling penting gitu. Nah, kita mengetahui Islam adalah agama yang sangat mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas itu dikatakan ibadah seseorang berkualitas adalah ketika ibadah tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, menjauhi segala penghalang-penghalang ikhlas seperti riya, sum'ah. Ya, riya memperlihatkan amalan untuk dipuji, sum'ah memperdengarkan amalan agar dibicarakan oleh orang. Kemudian yang kedua mutaba'ah adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tersebut sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di kualitasnya gitu. Yang mana ketika kita beribadah dengan memperhatikan dua syarat ini, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Dan masalah diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang di kita adalah beramal sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para salaf disebutkan 6 bulan setelah Ramadan, mulai dari Syawal 6 bulan ke depan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti sari doa mereka adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka di Ramadan. Lihat 1 bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan kemudian. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, dan 3 bulan setelahnya, agar amalan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kan ini yang lebih penting. Ya, ini yang paling poin penting, porsi yang harus kita berikan gitu. Makanya ucapan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, adalah sesuatu yang disunnahkan. Jadi, ketika kita mengucapkan itu, jangan hanya sebatas formalitas, tetapi betul daripada hati nurani kita, niat untuk supaya amal ibadah kita, amal ibadah saudara-saudara kita,
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini poin yang sangat penting. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita momen di Lebaran ini kita akan saling mengunjungi ya saudara-saudara kita dalam rangka untuk menyambung, mempererat tali satu rahmi, maka niatlah untuk ibadah kepada Allah. Ya, jangan niatkan hanya sebatas mengunjungi saja. Karena ini adalah ibadah yang sangat mulia. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka Nabi mengatakan, falyasil rahimahu. Hendaklah dia senantiasa menyambung tali silaturahminya dengan kerabat-kerabatnya, kerabat sebelah ibunya, kerabat sebelah ayahnya, dengan memperhatikan kaedah-kaedah syariat, dengan memperhatikan adab-adabnya, etika-etikanya, ya, dan juga memperhatikan tentang batasan-batasan dalam pergaulan. Mungkin demikian, ya, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang berlalu ya menjadi Ramadan yang terbaik dalam momen kehidupan kita, yang akan menghiasi lembaran-lembaran hidup kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sekarang perbanyaklah berdoa kepada Allah, bergembiralah, bersenang-senanglah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam agama ini. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sehingga keyakinan datang kepadamu. Al-yaqin, ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah al-maut, kematian. Itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amilil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan untuk amalan seorang mukmin kecuali kematian menjemputnya. Selesainya kita ibadah, para pemirsa, bukan dengan selesainya Ramadan. Bukan berarti di momen Idul Fitri kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Masih beribadah. Kewajiban-kewajiban jangan kita abaikan. Yang sunat jangan kita tinggalkan begitu saja. Istiqomah di atasnya. Sampai nanti kematian menjemput kita. Begini demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd.